Ya kita tahu aktivitasnya Abdi ya itu aja, tapi tiba-tiba ada kabar ya surprise dan kita mendengarnya ya bukan dari Abdi. Nama Abdi Negara Nurdin atau lebih dikenal sebagai Abdi Sleng ramai menjadi perbincangan publik lantaran dirinya yang baru saja diangkat sebagai Komisaris Independen PT Telkom Indonesia Persero Tbk, di mana pengangkatan tersebut berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST Telkom pada 28 Mei 2021 lalu. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mengungkapkan alasan penunjukan Abdi tersebut untuk mendorong pengembangan konten lokal pada Telkom. Erick pun berharap jika kedepannya Telkom bukan hanya menjadi perusahaan telekomunikasi, namun juga perusahaan digital seiring dengan perkembangan teknologi. Sehingga ia pun memastikan pemilihan komisaris sudah melalui sejumlah pertimbangan pemegang saham dengan matang. Pengangkatan tersebut mendapat sambutan baik dari banyak pihak, termasuk para musisi tanah air. Dan mengetahui sang adik yang telah diangkat menjadi komisaris Telkom, kakak dari Abdi Budi Aceh mengungkapkan jika hal tersebut cukup mengejutkan bagi dirinya dan keluarga. Saat mendengar Abdi dipercaya menjadi komisaris independen di PT Telkom Indonesia, tentu saja kami keluarga surprise karena tidak pernah ada informasi sebelumnya ya, walaupun dalam suasana santai, misalnya kita lagi ketemu ngobrol, lagi makan bareng, ada informasi bahwa dia akan diangkat menjadi komisaris, kita nggak ya, karena nggak pernah ada itu ya, kita terkejut aja, surprise. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh keluarga, tapi semua keluarga itu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berdoa mudah-mudahan Abdi bisa di komisaris independen yang amanah, membawa berkah di bangsa Indonesia. Tidak pernah dia bicara dari media. Surprise, very surprise. Dan itu bukan hal yang, jadi surprise-nya itu yang di komisaris independen, karena ya setahu kita Abdi itu tengah sibuk dengan ngurusin usahanya. Dia punya korporasi, punya lebih dari satu kegiatan ya kita tahu aktivitasnya Abdi ya itu aja, tapi tiba-tiba ada kabar ya surprise dan kita mendengarnya ya bukan dari Abdi. Komunikasi kita di keluarga itu umum ya, jadi rutin, jadi ya komunikasi rutin aja, say hello, apa kabar, lagi di mana, sehat, ya gitu, ya terus komunikasi. Tapi membicarakan soal pengangkatan dia sebagai komisaris independen, ya lebih pada doa, alhamdulillah, mudah-mudahan amanah dan memberi berkah buat bangsa Indonesia. Udah itu aja. Jadi komunikasi seputar itu aja. Udah ngasih doa aja. Setelah itu ya udah komunikasi biasa lagi. Ada keluarga yang mau menikah, kita ngomong itu menikahnya kapan. Jadi biasa, nggak ada pembicaraan diskusi yang hangat, yang heboh gitu. Soal ini nggak, biasa aja. Jadi ya karena aktivitas Abdi yang surprise itu buat keluarga itu ya sejak dulu. Ketika pertama kali dia main musik, ya keluarga juga terkejut. Waduh, ini anak tokoh Muhammadiyah tapi main musik, itu kan surprise buat keluarga. Tapi alhamdulillah akhirnya dia berkarya dan
memberi berkah buat banyak orang. Jadi ya kejutan-kejutan yang kayak gitu, tiba-tiba dia juara festival gitar, wow, ternyata dia jago nih main gitar, itu keluarga juga terkejut. Jadi kita udah biasa dengan kejutan-kejutan yang lahir dari dirinya Abdi. Aku gak butuh uang. Namun tampaknya pengangkatan Abdi tersebut menimbulkan polemik di masyarakat yang menganggap kurangnya kompetensi dan pengalaman Abdi dalam bidang tersebut lantaran lebih dikenalnya dia sebagai seorang musisi. Menanggapi hal tersebut, sang kakak pun menyanggah jika Abdi selama ini justru tengah disibukkan dengan berbagai kegiatan bisnisnya. Apalagi selama 5 hingga 10 tahun terakhir, Abdi pun bergelut dalam bisnis digital yang tentu sejalan dengan pengangkatannya sebagai Komisaris Independen PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Sesayang aku. Selain Abdi punya banyak kegiatan, ada import musik, itu adalah bisnis digital pertama yang dimiliki oleh Abdi. Jadi kalau kita startup pertama di Indonesia, import musik, di mana Abdi sama Anang Hermansyah dan Indra Lesmana menggagas pertama kali. Sejak itu dia di luar Slang dia sangat sibuk di sana. Ditambah lagi dengan kegiatannya menjadi beberapa kementerian, dia menjadi advisor, terus di LMKN dan di berbagai aktivitas di luar Slang itu cukup banyak, lebih dari 3 ya. Iya, lebih banyak dari musik, dan itu bukan sekarang ya, dari dulu. Sebelum dia bersama Slang juga, dia udah aktif di berbagai kegiatan-kegiatan gitu. Jadi bisa survive di Jakarta, dia bekerja keras, bukan hanya musik, banyak kegiatan lain. Makanya ketika Abdi mendapat kepercayaan ini, ya kita keluarga percaya bahwa Abdi akan kerja keras dan dia amanah, karena yang karir dia menjadi seniman, kesibukannya justru lebih banyak sebutlah karena band yang Abdi menjadi anggotanya kan band besar. Selain itu kan punya aktivitas yang sangat baik. Setelah pandemi COVID-19, aktivitas musik kan berkurang. Nah, ketika aktivitas musik berkurang, Abdi nggak berhenti, dia aktif terus, karena bisnisnya dia itu kan bukan bisnis yang mengandalkan fisik, tapi skill, kreativitas, ide, gagasan. Jadi otaknya jalan terus. Jadi dia nggak pernah istirahat. Ya, teman-teman yang bekerja keras, ya dia bekerja keras. Jadi kerjanya itu ya bukan hanya fisik, tapi lebih banyak di otak. Jadi aktivitas dia itu terus berjalan, nggak pernah berhenti. Ya setidaknya 5-10 tahun terakhir, sejak Abdi dan Anang bikin portal import itu, Indonesian Portal, mereka mengelola startup yang pertama di Indonesia itu. Ya sejak itu Abdi banyak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan dunia digital. Jadi hari ini ketika bangsa Indonesia membicarakan digital, era digital, semua energi dalam industri musik misalnya itu sesuai dengan mindset era digital. Abdi tidak kagok, dia nggak shock kan pada perubahan dari penjualan kaset berubah jadi CD, lalu CD tiba-tiba jadi musik itu semuanya jadi digital, ringback-tone. Terus sekarang orang jualan udah nggak di toko kaset,
toko CD, tapi sekarang di digital store. Dia nggak kaget. Beberapa teman-teman seniman yang membicarakan tentang dunia digital itu ya terkejut gitu ya, shocking. Tapi enggak, karena dia ngikutin era digitalisasi di industri hiburan itu dari awal. Sosok Abdi dikenal sebagai salah satu gitaris dari Slank, grup band beraliran rock yang terbentuk pada 26 Desember 1983 silam. Abdi yang lahir pada 28 Juni 1968 pun mulai bergabung dengan Slank pada tahun 1998 setelah sejumlah personilnya mengalami pergantian. Sang kakak pun menceritakan bagaimana perjalanan awal Abdi hingga bisa terpilih sebagai gitaris dari grup band rock yang sangat populer tersebut. Abdi anaknya serius banget. Bercandanya kalah sama keseriusannya, tapi di tengah keseriusan dia juga ada sosok yang rileks, santai. Kalau obrolannya sesuai dengan dunianya dia, nyambung. Kalau dulu ngomongin musik itu ya nggak pernah berhenti, bisa sampai pagi. Dia masuk Slank tahun 97 itu juga surprise buat keluarga. Dan mungkin itu surprise yang paling mengejutkan buat keluarga, karena saat itu Slank band yang sangat populer. Semua orang ingin jadi gitarisnya Slank ketika band ini bubar, 3 personilnya keluar, lalu kemudian muncul album transisi, album ke-6-nya Slank itu, gitarisnya itu Reynold, terus basisnya Ivan, mereka cuma berempat. Orang anggap itu bukan Slank, kurang nih. Orang menunggu nih formasi Slank yang baru. Di bayangan orang waktu itu kan ada satu gitaris, terus satu keyboard. Jadi yang gantiin Pai, gantiin Indra, keyboard, gantiin Pongki, bass. Ivan udah ada nih. Nah ini cari keyboard sama gitaris. Nah tiba-tiba ada 2 kandidat Slank waktu itu untuk main gitar, tapi belum menemukan keyboard. Nah gitaris yang di audisi waktu itu Rido. Jadi Rido itu rekomendasi manajernya Slank zaman dulu ya, sebelum Bunda, kakaknya Gugun Gondrong. Lalu kemudian Abdi. Nah yang rekomendasiin Abdi itu Ivanka itu teman ngebandnya Abdi dulu. Ya udah gitu. Jadi kan ketika kita dengar, wah Abdi ikut audisi sama Slank, tapi ada 2 orang nih, Rido sama Abdi. Siapa yang dipilih? Karena kan mindset kita Slank itu kan gitar, keyboard, udah gitu. Nggak ada 2 gitar. Tiba-tiba diumumin dalam waktu yang relatif singkat setelah mereka audisi itu, besoknya kali, hari itu juga, tapi kita dengarnya seminggu kemudian Abdi resmi jadi gitarisnya Slank. Yang keyboard siapa? Nggak ada keyboard, jadi double gitar Abdi sama Rido. Itu surprise, dan saya kira dunia musik juga terkejut dengan keputusan Bim Bim memilih 2 gitaris di Slank, dan kita di keluarga juga surprise karena kan kita keluarga nih tahu perjalanannya Abdi ngeband itu dari dia TK udah mengenal gitar, SD, SMP, SMA, trennya tuh naik terus gitu. Jadi saat hijrah dari Palu ke Jakarta, ya Abdi tidak hanya belajar mengembangkan kemampuan gitarnya, tapi dia mengembangkan yang tadi yang saya bilang, tahun 87 dia udah punya motif yang sangat kuat bahwa di industri hiburan ini itu ada yang harus dikuasai selain dari instrumen alat musik yang emang harus dikuasai sebagai standar untuk menghasilkan karya, yaitu infrastruktur dalam industri hiburan. Nah kalau dulu kan infrastrukturnya tuh ya harus punya jadi ada band, ada manajemen ini harus profesional. Nah manajemen ini adalah harus bekerja secara profesional, bukan sekedar panitia yang ngurusin band.